Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah dengan segala limpahan nikmat dan rahmatnya. Salam dan salam tak lupa kita aturkan kepada Nabi junjungan kita, Nabi idola kita semua, Nabi akhir zaman, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali. Pada video kita kali ini kita akan membahas tentang mengenal lebih dekat tentang sosok Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengenal sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kewajiban bagi setiap muslim karena ia berkaitan dengan pemahaman salah satu makna dua kalimat syahadat. Seseorang tidak akan tahu jalan menuju keridhaan Allah tanpa pengajaran yang telah diinformasikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas izin Allah. Tidak ada sholat yang benar melainkan sholat yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tidak ada ibadah apapun yang akan dinilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala melainkan apabila mencontoh ibadah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah, keadaan seseorang di dalam alam kubur nanti tergantung tingkat pengenalannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dari sahabat Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang jenazah sudah diletakkan di dalam kuburnya dan teman-teman sudah berpaling dan pergi meninggalkannya, dia dapat mendengar gerak langkah sandal-sandal mereka, maka akan datang kepadanya dua malaikat yang keduanya akan mendudukkannya, seraya keduanya berkata kepadanya, apa yang kau ketahui tentang laki-laki ini, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bila seorang mukmin, dia akan menjawab, aku bersaksi bahwa dia adalah hamba Allah dan utusannya. Maka dikatakan kepadanya, lihatlah tempat dudukmu di neraka yang Allah telah menggantinya dengan tempat duduk di surga. Maka dia dapat melihat keduanya. Dan adapun jenazah orang kafir atau orang munafik akan dikatakan kepadanya, apa yang kamu ketahui tentang laki-laki ini, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka dia akan menjawab, aku tidak tahu. Aku hanya berkata mengikuti apa yang dikatakan kebanyakan orang. Maka dikatakan kepadanya, kamu tidak mengetahuinya dan tidak mengikuti orang yang mengerti. Kemudian dia dipukul dengan palu godam yang besar yang terbuat dari besi sehingga mengeluarkan suara teriakan yang dapat didengar oleh siapapun di sekitarnya kecuali oleh dua makhluk, yaitu jin dan manusia. Saudaraku yang dirahmati Allah, ada beberapa hal yang perlu diluruskan akan pemahaman yang salah tentang Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang banyak tersebar di masyarakat. Ini sangat penting untuk diketahui karena berkaitan dengan prinsip keimanan. Yang pertama yaitu tentang syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberi syafaat. Maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan memohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mau menolong orang-orang tertentu yang dimohonkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Allah.
agar Allah bisa menolongnya di akhirat nanti. Bisa agar terhindar dari azab, atau bisa agar disegerakan dikeluarkan dari api neraka. Ketahuilah, syafaat itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti dalam surat Az-Zumar ayat 44, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, katakanlah, syafaat itu hanya milik Allah semuanya. Dia memiliki kerajaan langit dan bumi. Kemudian kepadanya kamu dikembalikan. Maka dengan keterangan tersebut, jangan salah lagi memahami arti syafaat. Jangan pernah meminta syafaat kepada Nabi Muhammad SAW, tetapi mintalah segala sesuatu hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Saudaraku yang dirahmati Allah, hal kedua tentang Nabi Muhammad SAW yang perlu diluruskan pemahamannya yang salah, yang banyak tersebar di masyarakat, adalah tentang makna sunnah. Sunnah bukan sekedar tidak berdosa jika ditinggalkan dan berpahala jika dikerjakan, tetapi sunnah kalau ditinggalkan, seseorang akan mendapatkan kerugian yang sangat besar. Meninggalkan sholat sunnah sebelum subuh 2 rakaat berarti ia telah menolak balasan Allah yang nilainya lebih baik dari nilai dunia beserta istri isinya. 27 kali lipat balasan Allah dilepas begitu saja bagi orang yang sholatnya sendirian, tidak mau berjamaah. Ampunan Allah dari dosa-dosa kecil dan dosa-dosa besar dalam jumlah yang tidak terbatas tidak didapat bagi seseorang yang meninggalkan sunnah Rasulullah SAW dalam bentuk apa saja. Maka kalau meninggalkan sunnah, rugi dong. Maka rugi besar, dan sangat besar, dan betul-betul terasa kerugiannya bagi orang yang beriman. Jika ada walaupun hanya satu sunnah yang ditinggalkannya, harus merasa kehilangan. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Furqan ayat 27. Dan ingatlah, akan datang suatu hari ketika orang-orang zalim menggigit 2 jarinya karena menyesali perbuatannya, seraya berkata, oh, sekiranya dulu aku mengambil jalan bersama Rasulullah SAW, yaitu mengikuti dan mengamalkan sunnah Rasul. Saudaraku yang dirahmati Allah, Nabi Muhammad SAW tidak mengetahui hal-hal gaib kecuali apa yang Allah telah wahyukan kepadanya. Nabi Muhammad SAW tidak mengetahui apa yang akan terjadi besok dan di masa yang akan datang. Adapun sabda-sabda Nabi Muhammad SAW tentang yang akan terjadi menjelang hari kiamat atau sejenisnya, maka itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Seperti dalam surat Al-An'am ayat 50, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, katakanlah wahai Nabi Muhammad SAW kepada umatmu, aku tidak mengatakan kepada kalian bahwa perbendaharaan Allah ada padaku, dan aku tidak mengetahui yang gaib, dan aku tidak pula mengatakan kepada kalian bahwa aku malaikat. Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Tentu ayat itu begitu sangat jelas, dan tidak ada wahyu lagi setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Maka ramalan-ramalan dukun apabila benar dan tepat, maka Rasulullah SAW mengatakan itu hanya hasil bisikan setan pada mereka,
para dukun kekasih-kekasihnya setan. Setelah sebelumnya setan mencuri kabar dari langit. Semoga yang sedemikian sederhananya bisa bermanfaat. Semoga iman dan ketakwaan kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga akhir hayat kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala beri kekuatan kepada kita untuk bisa terus menambah ilmu tentang Islam dan bisa terus istiqomah tetap di jalan lurusnya. Semoga kita semua diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Dan pada akhirnya, insya Allah kita semua dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa hisab. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Demikianlah, wallahu alam bisawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.